Akan membahas mengenai group discussion, yang dinilai itu adalah ada beberapa poin. Nanti satu untuk mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang kapal saat ada badai menghantam dan membuat kapal Anda karam. Di sebuah perusahaan, oil and gas internasional, yaitu membuat desain rig lepas pantai dari dana ibadah haji. Dana kelola mencapai 136 triliun dan diproyeksikan bertambah. Pembayaran proyek LRT oleh Kementerian Perhubungan melalui PT KAI kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lana Adam. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai group discussion, yaitu merupakan salah satu tahapan rekrutmen. Group discussion ini tidak ditemukan di semua jenis rekrutmen, namun banyak digunakan di rekrutmen acceleration program seperti manajemen trainee, kemudian development program. Juga teman-teman yang kemarin daftar FHCI BUMN, ada beberapa perusahaan yang menggunakan eh, group discussion ini sebagai salah satu bentuk TKB-nya atau tes kemampuan bidang. Group discussion ini sebenarnya ada dua macam, biasanya kita nyebut ada FGD atau LGD. Bedanya adalah di huruf depannya. Kalau FGD itu Focus Group Discussion, kemudian kalau LGD itu Leaderless Group Discussion. Kalau di FGD itu akan ada moderator atau orang yang mengarahkan dari panitia atau penilai. Kemudian kalau yang LGD itu diskusinya dibiarkan mengalir tanpa adanya moderator. Kalau akhir-akhir ini yang lebih sering kita jumpai itu yang LGD. Jadi tidak ada panitia atau moderator yang terjun langsung di diskusi, namun mereka hanya akan memonitor sambil menilai gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum mulai pembahasannya, untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel Lana Adam, jika teman-teman merasa konten-konten di channel ini bermanfaat, boleh subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Terima kasih. Jalannya LGD atau FGD ini, kita akan diberikan sebuah kasus atau studi kasus, baik itu kasus nyata ataupun kasus fiktif. Sebenarnya tidak masalah manapun yang didapatkan, teman-teman, karena yang dinilai itu adalah ada beberapa poin. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, kita akan dikasih waktu dulu nih untuk mempelajari, membaca, kemudian menganalisis secara pribadi studi kasus tersebut. Kemudian baru setelah itu akan ada waktu untuk berdiskusi bersama kelompok. Dalam satu kelompok bisa nanti akan dibagi sesuai dengan jumlah peserta. Bisa sekitar 5 orang, bisa 6 sampai 8 orang, dan lain-lain. Nanti tergantung jumlah pesertanya. Oke, sekarang apa sih ya yang dinilai dari LGD atau FGD ini? Teman-teman bisa lihat di layar, yang pertama adalah kemampuan problem solving atau penyelesaian masalah. Jadi teman-teman nanti kan akan diberikan permasalahan ya. Kemudian, kita membuat analisis masing-masing terlebih dahulu. Nanti akan didiskusikan bersama. Nah, di sini akan terlihat orang-orang yang bisa, berperan aktif dan berperan penting untuk mendapatkan solusi untuk kelompok dan yang tidak. Kemudian juga teamwork, karena dalam dunia kerja nanti atau dunia organisasi, kita tidak bekerja sendirian, tapi kita bekerja bersama dengan berbagai fungsi atau bidang dan berbagai macam orang. Jadi, salah satu fungsi dari FGD atau LGD ini juga melihat kemampuan kita dalam, kerjasama dengan orang lain atau kerjasama tim. Yang ketiga adalah inisiatif. Teman-teman juga harus bisa ya untuk, berinisiatif, memberikan, wawasan-wawasan baru, sudut pandang baru, dan, hal-hal yang, sesuai atau, kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas tersebut. Kemudian yang keempat adalah analisis. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita akan dikasih waktu dulu untuk menganalisis secara pribadi, kemudian baru, menyampaikan di FGD atau LGD tersebut. Nah, di sini juga akan kelihatan ya, apakah seseorang itu mempunyai kemampuan analisis yang baik tentang suatu permasalahan atau tidak.
Kemudian juga leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan di sini bukan berarti seperti mengatur, orang lain, karena apalagi dalam, yang LGD ya, karena di sini leaderless atau tidak ada yang namanya, pemimpin atau moderatornya. Jadi teman-teman harus bisa menempatkan diri bahwa, harus diskusi itu berjalan dengan baik, dengan terarah dan teratur dan menghasilkan sesuatu yang disepakati bersama, namun juga tidak boleh seperti orang yang mengatur-ngatur jalannya diskusi atau mau, seperti menjadi pemimpin di situ. Leadership tidak harus seperti orang yang mengatur orang lain gitu. Kemudian juga kemampuan untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikan hasil diskusi, hasil, analisis, dan bisa membawa orang lain atau mempengaruhi orang lain untuk, eee, mendukung atau menyetujui analisis kita. Kemudian juga tentang kecerdasan emosional, bagaimana kita menghargai pendapat orang lain, menghargai, pemikiran orang lain, kemudian, menempatkan diri dari perbedaan pendapat-pendapat yang ada dalam sebuah kelompok. Bagaimana tips untuk lulus atau sukses dalam sebuah group discussion? Kuncinya adalah tentang persiapan. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan undangan untuk FGD atau LGD, sebelum hari H, teman-teman harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, yaitu nomor satu untuk mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang perusahaan yang dilamar, kemudian tentang posisi yang teman-teman lamar, kemudian isu-isu terkini terkait dengan perusahaan tersebut atau proyek yang sedang berjalan. Karena bisa jadi, topik FGD atau LGD-nya itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan isu terkini tersebut. Kemudian yang kedua adalah percaya diri, karena akan terlihat orang yang percaya diri dan minder ya saat diskusi. Percaya diri ini, maksud saya adalah kita kita tuh bisa aja ya minder melihat dari background seseorang. Misalnya kita, lulusan S1, kemudian teman-teman yang lain, dalam diskusi tersebut, lebih tinggi tingkat pendidikannya, atau dari segi penampilan misalnya. Karena itu semua tidak begitu penting, yang dilihat dan dinilai di sini adalah, soft skill kita dalam, jalannya diskusi. Jadi teman-teman tidak perlu menghiraukan itu semua. Kemudian yang ketiga adalah jaga attitude atau jaga sikap, yaitu tidak memotong pembicaraan, tidak, berlagak atau mengatur, seperti menjadi moderator, seperti itu. Yang penting teman-teman bisa menyampaikan pendapat dan gagasannya dengan cara yang lugas dan mudah dimengerti, kemudian juga menghargai orang lain. Yang keempat adalah aktif dalam diskusi. Ini yang penting ya, teman-teman harus bisa mengutarakan pendapat dan hasil analisis teman-teman, kemudian menjadi orang yang solutif atau bisa menjadi, orang yang berkontribusi dalam memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi di kelompok tersebut. Juga inisiatif dan mengambil peranan penting. Peranan penting di sini contoh mudahnya ya teman-teman, karena diskusi ini akan ada banyak orang dan akan ada banyak pemikiran yang ke kanan, ke kiri, ke mana-mana, harus ada orang yang, misalnya mencatat dari pendapat, key point dari orang-orang lain. Seperti itu tuh adalah inisiatif dan salah satu contoh mengambil peranan penting dalam sebuah diskusi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian studi kasus atau contoh-contoh kasus yang banyak digunakan atau digunakan di beberapa tahun belakangan ini dalam sebuah tes group discussion. Ini hanyalah sebagai sebuah gambaran saja, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda, dan tergantung dari perusahaannya, skala perusahaannya, kemudian posisi yang dilamar. Ini hanya gambaran supaya teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih baik di rumah. Yang pertama adalah urutan barang saat kapal karam. Ini adalah sebuah kasus fiktif yang klasik, tapi banyak sekali dan sering banget dipakai di banyak perusahaan. Teman-teman bisa baca langsung di layar, kalau misalnya terlalu cepat bisa di-pause dulu videonya. Pada sewaktu-waktu, Anda dan tim sedang berada dalam sebuah perjalanan menggunakan kapal saat ada badai menghantam dan membuat kapal Anda karam. Anda diminta untuk mengurutkan dari yang terpenting sampai yang tidak penting dari 12 barang yang perlu dibawa untuk survival. Barangnya ini ada banyak sekali macamnya dan teman-teman harus bisa memprioritaskan barang-barang yang sekiranya perlu dan penting untuk bertahan hidup.
Yang kedua ini pengalaman saya pribadi di tahun 2013 sebenarnya, di sebuah perusahaan, oil and gas internasional, yaitu membuat desain rig lepas pantai dari kertas dan baterai. Per kelompok yang terdiri dari 6 sampai 8 orang diberikan amunisi berupa batu baterai dan kertas HVS beberapa lembar. Perintahnya adalah untuk semua kelompok yang sama, yaitu membuat prototipe desain rig lepas pantai dengan barang-barang yang ada tersebut. Ini akan menjadi masalah kalau teman-teman belum tahu seperti apa sih gambaran dari rig lepas pantai. Itulah sebabnya kenapa tadi saya bilang untuk mempelajari dan, ngepoin dulu perusahaan yang akan dilamar. Apa saja sih, produk atau service yang ditawarkan, di mana lingkungan bekerjanya, dan lain sebagainya. Karena ini adalah hal yang sangat mudah, tapi kalau kita nggak tahu dengan salah satu istilah aja, itu akan menjadi sebuah masalah yang rumit. Oke, ini salah satu kasus, di saat pandemi, yaitu dana haji saat pandemi. Diberikan sebuah kasus mengenai penanganan dana ibadah haji. Dana kelola mencapai 136 triliun dan diproyeksikan bertambah menjadi 140 triliun, ditempatkan di, bank penerima setoran BPS BPIH 4,8 triliun dan sisanya diinvestasikan sebesar 49 triliun pada suku, 31 triliun pada reksadana syariah, dan 1,1 triliun di bidang lainnya. Manfaat yang sejauh ini didapat mencapai 3,4 triliun. Proyeksinya 8 triliun di akhir tahun. Semua ini dimaksudkan untuk menciptakan manfaat untuk penyelenggaraan ibadah haji maupun sosial ekonomi kemasyarakatan. Kita diminta untuk menganalisis dan memberikan solusi terbaik mengenai pengelolaan dana tersebut. Apakah akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau mau didiamkan saja atau bagaimana? Dan setiap pilihan itu pasti akan ada resikonya. Keempat, ini proyek LRT. Pembayaran proyek LRT oleh Kementerian Perhubungan melalui PT KAI kepada PT X tersendat atau belum cair karena menunggu hasil audit dari BPKP. Dari hasil audit sementara, menurut BPKP, biaya pembangunan LRT oleh PT X itu terlalu tinggi atau kemahalan, sehingga PT X harus melakukan upaya-upaya tertentu. Selama pembayaran belum cair, proses pembangunan harus tetap jalan kan, kontraktor harus tetap dibayar, karyawan harus digaji, biaya operasional perusahaan tetap harus dikeluarkan. Nah, itu akan mempengaruhi ketersediaan arus kas perusahaan. Sekarang, kalau kamu menjadi bagian dari PT X, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi kondisi ini? Demikian video dari Lana Adam tentang group discussion. Videonya agak lebih panjang dari biasanya, namun semoga bisa diambil manfaatnya buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk tes group discussion baik FGD maupun LGD. Sekali lagi buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel Lana Adam dan merasa channel ini bermanfaat, boleh subscribe, dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Tunggu uploadan video setiap hari Selasa jam 9 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.